saya sebenarnya ingin siapa tahu ada yang bisa bisa menjawab apa yang akan nanti saya sampaikan. Jadi saya lebih konsen ke pendaftaran Badan Hukum BUMDes, Gus Koco. Memang ini menarik di lapangan karena ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, yang jadi problem hari ini adalah kawan-kawan BUMDes ini menentukan usaha yang qualified atau usaha yang bisa memenuhi misalnya syarat-syarat penggajian. Nah, rata-rata usaha yang jalan hari ini tentu belum bisa memenuhi gaji atau tunjangan bagi pengurusnya itu sendiri. Nah, ini yang menjadi problem karena syarat badan hukum ini kan ada beberapa dokumen, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan program kerja. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sih sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita tinggal menentukan di dalamnya misalnya ada poin-poin, misalnya penasehat dapat gaji berapa, pengawas dapat gaji berapa, BUMDes dapat gaji berapa. Nah, tentu dasar itu yang menjadi acuan adalah proyeksi-proyeksi pendapatan atau program kerja yang ditentukan oleh teman-teman BUMDes. Nah, disinilah jadi letak persoalannya. Ketika kita memfasilitasi kawan-kawan BUMDes, tentu mereka harus punya program kerja yang betul-betul bisa memenuhi syarat untuk penggajian penasehat itu sendiri, pengawas, dan BUMDes sendiri. Nah, disinilah masalahnya kita sampai agak sedikit lambat dalam memproses dokumen syarat yang menjadi syarat Badan Hukum BUMDes. Nah, siapa tahu ada kawan-kawan di daerah lain yang punya strategi, punya cara bagaimana misalnya kawan-kawan BUMDes ini dalam menyusun program kerja yang betul-betul bisa memenuhi qualified atau bisa memenuhi misalnya tadi itu, karena kalau anggaran dasar kita sudah tentukan gaji apa sekian, ketika dirubah juga itu kan harus mendaftar kembali. Kalau ada perubahan anggaran dasar tentu harus didaftar lagi ke Kementerian Desa. Nah, ini yang jadi problem. Nah, ketika kita tidak isi juga ini juga jadi problem. Nah, ini yang jadi jadi masalahnya Gus Koco. Ya, syukur-syukur kalau ada BUMDes yang memang punya usaha-usaha yang bagus yang bisa memenuhi misalnya penggajian bagi pengurusnya itu sendiri. Mungkin hanya itu Gus Koco, siapa tahu ada kawan-kawan di daerah lain yang hari ini sudah menyelesaikan seluruh dokumen syarat Badan Hukum BUMDes. Mungkin hanya itu Gus Koco, terima kasih, mudah-mudahan kawan-kawan ada yang bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang harus clear dipahami di awal, ini pemahaman saya ya, saya bahwa BUMDes itu selayaknya berbadan hukum, tetapi bahwa bisa saja ketika kemudian memang belum siap, ya tidak perlu didaftarkan badan hukumnya. Artinya begini, sama seperti saya punya bisnis. Saya ketika saya memulai bisnis, pilihannya adalah saya bikin perusahaan dulu atau saya punya pekerjaan dulu. Saya punya bisnis dulu, berjalan, baru kemudian saya mendirikan perusahaan. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami bersama, bahwa ada baiknya menurut saya, tidak memaksakan untuk mendaftarkan badan hukum dulu. Kalau memang secara institusi kelembagaan bisnis ini belum berjalan. Kenapa? Karena bicara badan usaha milik desa sudah terdaftar, itu tidak bisa dibubarkan. Kalau PT bisa dibubarkan, tapi kalau badan usaha milik desa tidak bisa dibubarkan, yang bisa hanya dibekukan, artinya unit usaha tidak dijalankan dan seterusnya. Nah, saran saya Pak Arfan, lebih pada jalankan dulu bisnis apa yang memang bisa dikerjakan. Karena kan badan hukum ini kan keperluannya ketika kemudian berhubungan dengan lembaga keuangan. Harus punya badan hukum untuk kemudian akte kredit umpamanya. Kemudian ada hubungannya dengan
akan bekerja sama dengan pihak lain. Akan bekerja sama dengan pihak lain pun kadang-kadang orang tidak melihat posisi legalnya, tapi lebih kepada kepercayaannya. Artinya saya beberapa kali melakukan usaha tidak melihat pada kamu PT, CV atau badan hukum apa, tapi lebih pada personal, percaya kepada personal. Nah, menurut pendapat saya, siapkan dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, rencana bisnisnya seperti apa, jalankan dulu. Artinya bisa dimulai dijalankan tanpa harus buru-buru mendaftarkan. Karena kan mendaftarkan ini kan hanya urusan penamaan aja. Menurut saya ya, artinya penamaannya tidak boleh sama dengan yang lain dan seterusnya. Risikonya seperti yang pernah saya alami ketika saya akan mendaftarkan nama untuk PT yang saya mau bikin, usahanya sudah jalan, ketika akan mendaftarkan nama PT itu, ternyata nama itu sudah dipakai yang lain. Ya saya tinggal ganti nama aja. Makanya ketika mengajukan ke notaris, kalau untuk PT itu biasanya memberikan 3 alternatif nama. Alternatif 1 ini, kalau ini sudah dipakai, alternatif 2, alternatif 3. Jadi saran saya, teman-teman di BUMDes, karena juga ada tenggat waktu, ada 40 hari dan seterusnya itu, maka lebih baik siapkan dulu memang mampu punya bisnis. Dan BUMDes harus dipahami ada 2 lembaga badan layanan umum dan lembaga bisnis. Jadi kalau toh memang sudah ada layanan umum ya layanan umum itu yang dikerjakan, artinya tidak kemudian dengan target untung sangat besar dan seterusnya, tapi lebih pada memberikan kemanfaatan kepada lebih banyak masyarakat, terutama seperti pengelolaan air bersih. Itu kan tidak bicara Anda harus untung gede di situ, tapi bagaimana bahwa operasional, pemeliharaan, dan seterusnya tercover, tidak harus kemudian membebani anggaran dari desa berdasarkan dari iuran masyarakat. Kira-kira kalau dari saya seperti itu, tapi sekali lagi, ini jawaban dari Suryo Koco, bukan jawaban dari Kementerian Desa, jadi lebih pada saran masukan bahwa siapkan dulu bisnisnya memang sudah berjalan, setidaknya sudah mulai ada indikasi berjalan, baru daftarkan. Akan lebih nyaman, akan lebih confirm, karena otomatis rencana program kerjanya sudah ada. Karena memang, ini sekarang seperti ini, kita rencananya sekian tahun lagi akan seperti ini, seperti ini. Kira-kira itu, Mas Arfan, yang bisa saya tambahkan. Makasih, Gus Koco. Oke, silakan Mas Nur Cahyo. Halo, tes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya turut memberikan komentar Gus Koco terkait pertanyaan BUMDes tadi. Mungkin bisa memperkenalkan Mas, biar. Oke. Saya Nur Cahyo dari Tenaga Ahli Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Oke, monggo lanjut. Terkait pertanyaan menentukan biaya operasional khususnya honor, menurut saya itu kalau kita menyusun semacam arus kas gitu untuk 1 tahun ke depan, itu bisa diketemukan. Artinya honor dan seterusnya itu kan bisa 0, tidak harus terisi angka rupiah yang besar. Di awal membuka usaha, bisa saja misalnya per orang sebulan 20.000 misalnya, kalau mau ngisi angka. Gitu. Kalau kebetulan nanti setahun ternyata untungnya besar, baru tahun berikutnya kita bisa menaikkan honor dan seterusnya. Jadi tetap bisa menurut saya itu diisi dan tidak harus ada angkanya. Kemudian yang kedua, Gus Koco, saya mengomentari statement Gus Koco bahwa tidak harus berbadan hukum. Bahwa di PP 11 Permendes itu, BUMDes itu adalah badan hukum yang melakukan kegiatan ABCD dan seterusnya. Kalau 1 tahun setelah Permendes turun itu belum berbadan hukum, menurut saya BUMDes itu tidak bisa beroperasional.
tidak legal menurut saya, bukan dikatakan sebagai BUMDes. Bahkan desa juga tidak boleh penyertaan modal ke kegiatan itu kalau berbau badan hukum. Jadi menurut saya semenjak sekarang kita harus bareng-bareng memfasilitasi desa, mulai penyusunan anggaran dasar, perdes dan seterusnya itu, sehingga proses pendaftaran badan hukum ini bisa clear maksimal 1 tahun sebelum Permendes, batas waktu yang ditetapkan oleh Kemendes. Mungkin itu saja Gus Koco dari saya. Mohon maaf mungkin banyak atau kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi mungkin persepsinya begini, Mas. Jadi persepsinya begini. Kalau kita fair, maka berapa puluh ribu BUMDes yang sudah terdaftar di tahun 2020, kalau hari ini diminta mendaftar, saya yakin nggak akan banyak yang kemudian punya kemampuan dengan standar yang ditentukan. Artinya bahwa undang-undang desa pun itu tidak mewajibkan desa punya BUMDes. Ini pemahaman saya ya. Undang-undang desa itu tidak mewajibkan. Bisa membentuk badan usaha milik desa. Artinya bisa itu Anda boleh punya, Anda boleh tidak. Itu sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, empowering terhadap BUMDes itu ini menurut saya, jangan sampai kemudian kita hanya mendorong supaya punya, hanya sekedar punya. Ini akan sangat sayang sekali ketika hanya sekedar punya, kemudian dalam implementasinya juga papan nama, bahkan ketika nanti dihubungin, nomor kontak manajernya pun ditanya juga tidak jelas bisnisnya seperti apa dan seterusnya. Ini beberapa case saya pernah temui di beberapa desa. Ketika ngobrol tentang BUMDes, saya pengen ngobrol sama manajernya, itu kadesnya selalu membatasi, dan ketika saya benar-benar bisa ketemu sama manajer BUMDes, ternyata manajer BUMDes tidak mengerti apa-apa, ternyata cuma nama aja dipasang. Jangan sampai seperti itu menurut saya ya. Tapi oke, itu bagian yang mungkin nanti kita bisa undang Mas Soho dari Kemendes, harusnya seperti apa, karena kalau kemudian didaftar nama, nanti datanya belum lengkap, nunggu kena 40 hari, dimulai dari nol lagi, daftar lagi, tunggu lagi, karena bagian-bagian ini menurut saya menjadi penting, penyadaran bahwa BUMDes itu memang jadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kemudian kesannya bahwa kemudian ini harus punya. Ini yang mungkin menurut saya ya, tapi kita mungkin bisa beda pendapat tentang ini, tapi yang jelas jangan sampai ada papan nama BUMDes tapi yang dikerjakan itu tidak lebih dari usaha masyarakat yang mungkin ada di depan kantor desa. Kalau cuma jadi agen briling ya, setiap emak-emak ketua perkumpulan PKK juga bisa juga jadi agen PPOB dan seterusnya. Tapi BUMDes kan mestinya tidak selevel itu. Ini menurut saya, tapi silakan kita bisa saling berbagi pendapat di sini, karena memang BUMDes ini satu kekuatan baru, iya, tetapi bahwa kemudian jangan sampai ini sekedar ada, itu menjadi lebih penting. Jadi kalau dari data yang sempat terekspos, umpamanya 2020 itu ada 40.000 sekian BUMDes. Kemudian ketika dilakukan pendaftaran ulang, yang melakukan pendaftaran berapa, yang mampu melakukan proses berapa, dan seterusnya. Itu menunjukkan indikasi bahwa secara proses BUMDes yang kemarin itu ya mungkin hanya sekedar bicara kejar target, ada BUMDesnya.